Hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Buat sahabat angka dan data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jeripaya konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Sahabat angka dan data, Presiden Joko Widodo telah angkat suara sekaligus mengkonfirmasi dan meluruskan berita-berita hoax yang beredar di sosial media dan media-media berita terkait Omnibus Law. Pelaku pembuat dan penyebar berita hoax terkait Omnibus Law tersebut telah ditangkap oleh tim Polri di Makassar, Sulawesi Selatan. Adalah seorang wanita berumur sekitar 36 tahun berinisial VE. Dia terpaksa membuat berita hoax tersebut terkait Omnibus Law karena merasa kecewa dengan pengangguran yang dialaminya. Dan mari kita akan ungkap tuntas 12 hoax tentang Omnibus Law sekaligus kita akan meluruskannya. Langsung saja. 1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Faktanya uang pesangon tetap ada. Bab 4. Ketenaga kerjaan. Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. 2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada. Bab 4 Ketenaga kerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengamanan. Ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Hoax yang ketiga, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Bab 4 Ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. 4. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alidaya. Bab 4 Ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerja atau buruh yang diperkerjakan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 5. Benarkah semua hak cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya hak cuti tetap ada. Bab 4 Ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Ayat 3, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hoax yang keenam yang beredar. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Bab 4 Ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 7. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya jaminan sosial tetap ada.
Bab 4 Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Hoaks yang ke-8 yang beredar, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 90 tentang perubahan terhadap Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyesuaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya status karyawan tetap masih ada. Bab 4 Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Berita hoaks yang ke-10 yang beredar yaitu, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Bab 4 Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. 11. Benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK? Faktanya tidak ada larangan. 12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya, sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang, tapi kebijakan pemerintah. Kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 12 hoaks yang beredar tentang Omnibus Law. Dari sini, kita belajar untuk lebih memfilter dan melihat sumber-sumber yang kredibel dari setiap postingan berita yang beredar dengan cepat di WhatsApp maupun di sosial media lainnya yang bahkan sampai membuat kericuhan dan kekacauan serta demo besar-besaran di Indonesia. Sangat disayangkan masih ada beberapa media berita yang menggunakan kesempatan untuk menyebarkan hoaks demi mencari keuntungan semata dan bahkan membuat kekacauan di negeri ini. Semoga kiranya dari sini kita sama-sama belajar untuk berani menyebarkan kebenaran dan memutus rantai penyebaran berita hoaks dengan cara melihat terlebih dahulu sumber-sumber dari berita yang beredar. Sekian dan terima kasih.